Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu hari ini akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, materi hari ini yaitu ekosistem. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari materi tentang ekosistem. Nah, kalian sudah pernah belum pergi ke kebun binatang, pergi ke sungai, ke laut, terus atau ke pantai dan hutan? Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, itu merupakan sebuah ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Nah, dalam sebuah ekosistem itu terdapat dua komponen. Nah, yang pertama itu ada komponen abiotik dan yang kedua itu komponen biotik. Dalam sebuah ekosistem itu terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, makhluk hidup berupa produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen ini merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan. Nah, berdasarkan jenis makanannya, produsen ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, dan hewan omnivora. Hewan herbivora itu merupakan hewan pemakan indukan, sedangkan hewan karnivora itu pemakan daging, dan hewan omnivora itu merupakan pemakan segalanya. Selanjutnya itu ada konsumen. Konsumen itu merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan. Nah, selanjutnya ada pengurai. Pengurai itu merupakan organisme yang berfungsi menguraikan organisme lain saat telah mati. Contohnya itu berupa jamur dan cacing. Nah, selanjutnya itu ada komponen abiotik. Komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas benda mati. Komponen abiotik ini terdiri atas air, suhu, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Nah, berdasarkan prosesnya, terbentuk ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan dari manusia. Contohnya itu seperti danau, laut, padang rumput, dan hutan. Nah, ekosistem buatan itu yaitu ekosistem yang terbentuknya karena adanya campur tangan manusia. Contohnya itu seperti sawah dan akuarium. Nah, ekosistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan, itu ekosistem daratan. Yang kedua itu memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Yang ketiga itu ada jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan. Selanjutnya ekosistem yang di air. Ciri-cirinya yaitu lingkungannya didominasi oleh perairan. Yang kedua itu dihuni oleh makhluk yang hidup di air. Yang ketiga itu ada cahaya matahari terbatas. Yang keempat, perubahan suhu tidak terlalu ekstrim dan ada konsumen dan ada produsen.
Yang pertama itu ada individu. Nah, di mana individu ini merupakan satu makhluk hidup tunggal yang berdiri sendiri, seperti seekor ayam, seekor kambing, dan sebatang pisang. Yang kedua itu ada populasi. Nah, populasi ini merupakan sekumpulan individu sejenis yang tinggal pada waktu dan tempat yang tertentu. Yang contohnya itu ada 10 pohon mangga yang berada di kebun. Kemudian yang ketiga itu ada komunitas. Nah, komunitas ini merupakan sekumpulan populasi yang berbeda-beda yang tinggalnya di suatu tempat, termasuk tempat yang tertentu secara alami. Contohnya itu seperti komunitas air. Komunitas air ini seperti sungai, kemudian danau, laut, dan lainnya. Selanjutnya itu ada contoh lainnya dari komunitas air buatan, yang tadi alami, yang ini buatan. Nah, komunitas air buatan ini contohnya itu ada akuarium, ada waduk, dan kolam. Selanjutnya contoh nomor 3 itu komunitas darat alami. Itu contohnya seperti hutan, seperti padang pasir, sawah, dan ladang. Selanjutnya komunitas darat secara buatan itu ada sawah dan ladang. Selanjutnya nomor 4 itu ada lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan semua yang terdapat di luar atau di sekitar makhluk hidup. Selanjutnya itu ada habitat. Nomor 5 itu ada habitat. Nah, habitat ini merupakan suatu tempat, suatu organisme yang mempertahankan dan melakukan aktivitas kehidupan. Inilah susunan organisme makhluk hidup dalam ekosistem. Selanjutnya itu ada pola makanan dalam ekosistem. Kita hapus dulu ya. Nah, di sini ada pola makanan dalam ekosistem. Dalam ekosistem. Yang pertama itu ada organisme autotrof. Organisme autotrof. Ya, organisme autotrof ini merupakan organisme yang dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan organik yang terdapat di lingkungannya dengan bantuan klorofil dan energi utama berupa cahaya atau sinar matahari. Yang kedua itu ada organisme heterotrof.
Yang kedua itu organisme heterotrop. Nah, organisme heterotrop ini adalah organisme yang dapat makanan dari makhluk lain. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri seperti autotrop. Itulah perbedaannya. Kalau autotrop ini dapat membuat makanan sendiri. Nah, sedangkan yang heterotrop ini dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain atau organisme yang lain. Selanjutnya itu ada faktor-faktor ekosistem. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Yang pertama itu ada gangguan alam. Nah, gangguan alam ini merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi ekosistem. Karena gangguan alam ini sangat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contohnya itu kan ada banjir, ada tanah longsor, dan gunung meletus. Contohnya banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Nah, contoh yang nomor 2 itu ada tindakan manusia. Nah, tindakan manusia ini ada yang positif. Contohnya itu seperti reboisasi. Nomor 2 itu tadi tindakan manusia. Nah, tindakan manusia ini contohnya seperti reboisasi. Nah, reboisasi ini merupakan penanaman kembali, penghijauan. Nah, setelah reboisasi ini gunanya untuk mencegah dari tanah longsor dan banjir. Selanjutnya itu ada penggunaan pestisida yang berlebihan. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, penggunaan pestisida yang berlebihan ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Maka dari itu, jagalah kebersihan, jagalah lingkungan sekitar, jagalah ekosistem supaya makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini tidak merasa terganggu, tidak terpengaruhi. Cobalah untuk memanfaatkannya, menjaga dan melestarikannya.
penggunaan media pembelajaran tentang ekosistem ini. Di mana ekosistem itu merupakan sistem ekologi yang terbentuk dari adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Itulah definisi dari ekosistem tadi. Berikut adalah beberapa contoh dari ekosistem di darat dan di laut. Yang pertama itu ekosistem di darat itu ada tumbuhan atau pepohonan, yang kedua itu ada hewan. Kemudian yang di laut itu ada beberapa contoh hewan bintang laut, ikan, rumput laut, dan batu karang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penggolongan hewan, yaitu ada hewan herbivora, omnivora, dan karnivora. Hewan herbivora yaitu pemakan tumbuhan, di mana di sini terdapat hewan kuda, yaitu hewan pemakan tumbuhan yang hidupnya di darat. Kemudian yang kedua itu hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Di sini juga terdapat contoh hewan pemakan daging yang hidup di darat, yaitu buaya. Kemudian yang hidup di laut itu ada ikan hiu. Selanjutnya hewan omnivora. Omnivora ini pemakan segalanya. Di sini terdapat contoh bebek dan monyet yang hidupnya di darat. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rantai makanan yang di laut, yang terdapat di laut, yaitu di sini ada ikan hiu, ikan tuna, ikan nemo, plankton, dan pengurai. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini rantai makanannya. Ikan hiu ini memakan ikan tuna, kemudian ikan tuna ini memakan ikan nemo. Ikan nemo ini memakan plankton, dan plankton ini memakan pengurai. Pengurai ini di sini terdapat sinar cahaya dari matahari yang masuk, yaitu terdapat terjadinya proses fotosintesis. Demikianlah cara penggunaan media pembelajaran yang saya buat. Apabila terdapat salah kata atau salah penggunaan, salah cara, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi hari ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, Ibu persilakan. Jika tidak, Ibu tutup materi hari ini. Sampai bertemu dengan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.